Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hardian Pratama dengan NIM 231302101110 kelas 2B Teknologi Informasi mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Pengertian Diksi. Diksi, pengertian, fungsi, jenis, tujuan, dan ciri-cirinya. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Dalam setiap penulisan kalimat, selalu membutuhkan diksi. Pemilihan kata atau diksi ini penting untuk merangkai kata, kesesuaian dalam kalimat, serta memberikan ekspresi pada kalimat penulis. Diksi dapat menentukan gaya bahasa pada suatu tulisan. Setiap kalimat, paragraf, bahkan wacana membutuhkan gaya bahasa. Gaya bahasa yang dibentuk oleh diksi dapat membentuk kejujuran, kesopanan, tingkat keresmian dari suatu tulisan, dan bahkan suasana. Agar lebih jelas, berikut pengertian jenis, fungsi, dan ciri-ciri diksi. Pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Dari pengertian diksi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat dipahami bahwa diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dan dipakai untuk memilih kata sehingga dapat mengungkapkan gagasan tertentu. Dalam puisi, diksi digunakan oleh penyair untuk memperoleh makna tertentu, sehingga diksi tidak hanya pilihan kata saja, akan tetapi juga digunakan untuk menggambarkan suatu cerita dan bahkan memberi makna. Diksi juga meliputi ungkapan dan gaya bahasa. Pengertian diksi menurut pendapat para ahli. Agar lebih memahami terkait definisi diksi, berikut adalah pengertian diksi menurut para ahli. 1. Joris Keraf. Keraf berpendapat bahwa diksi terbagi menjadi dua, yaitu pilihan kata atau tentang pengertian kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Kedua, Keraf mendefinisikan diksi sebagai sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang disampaikan. Selain itu, diksi juga dapat berupa kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan nilai, situasi yang dimiliki oleh kelompok pendengar, pembaca, dan masyarakat. 2. Susilo Mansurudin. Diksi adalah pilihan kata. Menurut Susilo Mansurudin, pemakaian atau pemilihan diksi yang benar, tepat, serta cermat dapat membantu penulis dalam memberi nilai pada suatu kata. Pilihan diksi yang sesuai dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran atau penafsiran yang berbeda dari penulis ke pembaca. Widya Martaya. Yang ketiga, Widya Martaya mendefinisikan diksi sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan suatu nuansa makna dengan tepat sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Kemampuan seseorang dalam membedakan makna tersebut sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dan pendengar maupun pembacanya. Yang keempat ada Endre. Tidak begitu berbeda dari pendapat ahli lainnya. Endre mendefinisikan diksi sebagai penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili pilihan pikiran serta perawatan yang ingin disampaikan dalam pola-pola kalimat tertentu. Apabila ditarik kesimpulan, dapat diartikan diksi adalah pilihan kata yang dapat menentukan gaya bahasa untuk mengungkapkan isi pikiran, gagasan penulis,
agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam tulisan. Fungsi dan tujuan diksi. Secara umum, diksi memiliki fungsi untuk memperindah suatu kalimat, seperti dalam puisi maupun cerita. Diksi yang baik digunakan untuk menyampaikan cerita dengan runtut, menjelaskan penokohan, mendeskripsikan waktu serta latar, dan lain sebagainya. Fungsi diksi. Berikut adalah beberapa fungsi lain dari diksi dalam penulisannya karya sastra. 1. Membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dan baik dalam sebuah penulisan karya sastra dapat membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dan tulisannya. 2. Komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra dapat membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efisien serta efektif. 3. Sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan. Penggunaan diksi yang selaras dan tepat dapat membantu membangun imajinasi dari para pembaca dan pendengar ketika membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra. 4. Hiburan. Pemilihan diksi yang tepat dapat berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan serta ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Hiburan merupakan segala sesuatu yang berbentuk kata, tempat, benda, atau bahkan perilaku yang dapat menjadi penghibur bagi pendengar, penonton maupun pembacanya. Pada umumnya, hiburan dapat berupa penafsiran musik, opera, drama, video, film, atau bahkan karya sastra. Tujuan diksi. Tujuan penggunaan diksi adalah memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Berikut penjelasan kedua jenis diksi tersebut. Yang ke-1, berdasarkan makna. Jenis diksi berdasarkan makna dibagi menjadi dua macam yang meliputi makna konotatif dan makna denotatif. Menurut Cair, perbedaan diksi berdasarkan pada makna konotatif dan denotatif sesuai pada ada atau tidaknya nilai rasa pada suatu kata. Secara singkat, denotatif bersifat umum sedangkan konotatif bersifat khusus. A. Makna denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. Diksi dengan makna denotatif memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah memiliki makna yang lugas karena bersifat literal dan biasanya hasil dari observasi dari panca indera seperti penciuman, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan bahkan pengalaman fisik seseorang. Berikut beberapa contoh dari diksi dengan makna denotatif. Jerawat dapat disebabkan oleh sebum yang menumpuk pada wajah. Jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan hewan lainnya. Bagus bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Yang B. Makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi, kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Diksi dengan jenis makna konotatif biasanya dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Berikut beberapa contoh dari diksi dengan makna konotatif. Banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang.
Gugur dalam kalimat tersebut memiliki makna konotatif yaitu meninggal dunia. Tasya merupakan anak emas di kelas karena ia berperilaku sangat rajin dan anak emas dalam kalimat tersebut bermakna anak yang paling disayang. Setelah lulus kuliah, Abdul memilih untuk berprofesi sebagai kuli tinta. Kuli tinta ini dapat diartikan sebagai penulis atau lebih spesifik sebagai wartawan dan bukan bermakna sebagai kuli yang sebenarnya. 2. Diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal dibedakan menjadi 8 macam. Berikut penjelasan dari macam-macam diksi berdasarkan leksikal. A. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna antara suatu kata dengan lainnya. Contohnya ketika penulis ingin menggambarkan kematian dengan kata wafat. Antonim. Yang ke B. Antonim merupakan kebalikan dari sinonim yang artinya adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna berbeda atau berlawanan. Contohnya, tinggi rendah, kecil besar. Yang C. Homonim. Homonim adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki ejaan atau pelafalan yang sama dengan suatu kata, akan tetapi memiliki arti yang berbeda. Contoh homonim adalah bulan yang memiliki dua makna, yaitu pertama satelit bumi dan kedua sebagai penunjuk waktu bulan. Homofon yang kedua. Homofon merupakan pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna dan ejaan berbeda, namun pelafalannya sama. Contohnya seperti kata berdasarkan leksikal homofon bank dan bank. Homograf. Homograf adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki pelafalan dan arti berbeda, namun memiliki ejaan yang sama. Contoh dari homograf adalah tahu dalam sebuah kalimat seperti dia suka dengan tahu goreng dan dia tahu tentang berita itu. F. Polisemi. Polisemi merupakan diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya seperti bunga dalam kalimat seseorang yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya. Dan kalimat Dinda adalah bunga desa yang diincar oleh banyak pria. Yang dimaksud dengan bunga desa itu ya orang populer ya. Kurang lebih seperti itu. Yang ke G, hipernim. Hipernim adalah diksi yang memiliki banyak kata lainnya atau mencakup makna dari kata lain. Contoh pemilihan kata atau diksi berdasarkan leksikal hipernim ialah sempurna yang memiliki makna bagus, luar biasa, baik, dan lainnya. Yang ke H, hiponim. Hiponim adalah diksi yang dapat terwakilkan oleh kata hipernim. Hipernim yang tadi di atas ya. Contohnya pemilihan kata yang berdasarkan hiponim adalah pada kalimat berikut. Binatang liar di kebun binatang meliputi buaya, singa, rusa, gajah, kuda, dan lainnya. Dalam kalimat tersebut, kata binatang liar termasuk kata hipernim dengan kata gajah, buaya, singa, dan lainnya merupakan kata hiponim. Ya, selanjutnya ciri-ciri diksi. Menurut buku Apresiasi Puisi, Teori dan Aplikasi, dijelaskan bahwa diksi memiliki ciri-ciri yang meliputinya sebagai berikut ini. Diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Yang tiga, menggunakan perbendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memberdayakan kekayaan dengan suatu kata yang jelas. Selain ketiga ciri diksi tersebut, ada beberapa syarat ketepatan yang perlu diperhatikan menurut Joris Keraf. Berikut adalah syarat ketepatan diksi. 1. Menggunakan kata konotasi dan denotasi dengan cermat dalam sebuah tulisan. Yang kedua, menggunakan kata sinonim atau kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan cermat dalam sebuah tulisan untuk mengungkapkan gagasan. Yang ketiga itu ada dapat membedakan kata yang memiliki ejaan mirip tetapi makna sama. Membedakan kata kerja pada kata depan dan harus secara idiomatis. Mampu membedakan
kata khusus serta umum dalam suatu tulisan seperti pidato, sehingga ketepatan diksi dapat terjamin. Yang keenam, memperhatikan pemilihan kata atau diksi dengan tepat untuk berkelanjutan pada suatu tulisan maupun pidato. Next. Oke, sekian, terima kasih. Cukup itu aja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.